Saya mulai dengan beberapa challenging kita ya, dan kemudian hal-hal yang selama ini jadi obstacle, dan kemudian juga isu bagaimana kita bisa melakukan digitalisasi rekam medis elektronik, yang kemudian nanti bisa dimanfaatkan untuk banyak hal ya, mulai dari operasional rumah sakit yang lebih efisien, terus kemudian juga saat ini kan sudah berkembang AI ya, jadi itu AI juga bisa nanti dimanfaatkan untuk bisa mempercepat dan ujungnya adalah personalized medicine. Ya, nah satu sisi kita ketahui bersama memang jumlah penduduk kita yang cukup besar, terus kemudian juga jumlah vaskes yang banyak sekali. Kami mulai tahun 2022 ya, mendata kurang lebih 60.000 vaskes. Data yang existing pada waktu itu 60.000, tapi ternyata setelah kita mengupdate data-data vaskes sekarang jumlahnya 120.000 lebih gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ternyata banyak sekali pendataan di kita urusannya vaskes itu banyak isu juga gitu ya. Nah, kemudian juga sisi yang lain banyak teman-teman nakes kan menggunakan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan bukan untuk sisinya layanan, tapi lebih kepada mereport untuk kepentingan Kemenkes, untuk kepentingan Dinkes, atau kepentingan daerah, atau mungkin kepentingan individu juga. Nah, oleh karena itu dengan kondisi seperti itu, tantangan kita adalah bagaimana seluruh vaskes tadi dengan jumlah yang ratusan ribu tadi untuk bisa diintegrasikan sehingga eh, dokter ataupun juga pasien bisa mengecek rekam medisnya, kemudian dokter bisa melihat riwayat kesehatan pasiennya, gitu ya. Sehingga dokter bisa melakukan diagnosis dengan lebih tepat, gitu ya. Dan bahkan nanti bisa dibantu dengan AI berdasarkan clinical pathway yang sudah terupdate, gitu ya. Yang saat ini kan clinical pathway lebih bersifat statis, gitu ya. Kita ada PNPK yang beberapa tahun belakang jarang sekali diupdate dengan knowledge-knowledge yang terbaru. Dan kemudian juga bagaimana data ini bisa kita integrasikan dari berbagai macam sistem di vaskes yang berbeda-beda dengan standar yang beda, kemudian vendor yang berbeda, dan kemudian juga dengan format-format yang berbeda tadi. Dan ujungnya tadi seperti disebut adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan untuk kebijakan kesehatan yang berbasis data. Nah, ini saya mau membandingkan gitu ya beberapa journey kita ya, contohnya dari pusat ataupun daerah ingin mendapatkan data yang banyak hal mulai dari data penyakit, kemudian data konsumsi obat, data epidemiologi, termasuk juga public health gitu ya. Itu kan biasanya kita lakukan butuh waktu yang cukup panjang gitu ya, bahkan berbulan-bulan, dan biasanya dilakukan melalui survei ataupun juga rekap lagi gitu ya, dari nakes disuruh rekap dong karena ini kita butuh data TB gitu ya. Ini mereka seperti sekarang misalnya keracunan MBG, tolong direkap, kemudian masukkan ke sistem gitu ya. Nah, hal ini berjalan cukup lama gitu ya, proyek seperti ini, program seperti ini, sehingga begitu data mau digunakan, itu sudah lewat waktunya. Nah, saya teringat dulu pada waktu COVID, Pak Menteri sangat concern sekali untuk mendapatkan data yang rutin, bukan by survei. Coba dulu dibayangkan, kan. Berapa sih orang yang kena COVID dengan survei gitu ya? Berapa sih orang yang sudah vaksin dengan survei? Itu tentunya sulit untuk bisa melakukan ataupun juga menanggulangi COVID pada saat itu. Karena kan bagi urusan yang public health, ya, kesehatan masyarakat, ini akan sangat erat dengan data real penyakit yang ada saat ini dengan masyarakat. Nah, satu saat ini adalah salah satu kunci ataupun key factors yang harus kita jalankan, yaitu dalam rangka untuk apa? Kita ingin mendigitalisasi kesehatan sejak dari awal kandungan. Kenapa ini penting? Bapak dan Ibu lebih paham lah. Bagaimana kita juga ingin mengadres penyakit-penyakit seperti genetik ya, kemudian stunting, cancer dan sebagainya. Itu kan butuh data historis dari keluarga, orang apa, bapak dan ibu, termasuk juga pada saat di dalam kandungan. Nah, data-data itu sayangnya kan tercapture di tempatnya masing-masing, atau ada mungkin yang nggak tercapture. Gitu. Ini kita ingin data tersebut tidak terputus gitu ya, sejak dalam kandungan, dan kemudian bisa digunakan oleh dokter ataupun juga pemerintah untuk mendukung kebijakan, dan kemudian datanya dari mana? Datanya itu bisa didapatkan dari pada saat pasien berkunjung secara offline ke rumah sakit ataupun ke vaskes, dan kemudian ada juga saat ini kan banyak berkembang telemedicine, gitu ya. Nah, datanya juga bisa digabungkan dari pada saat berkunjung ke online gitu ya, melalui layanan telemedicine. Nah, satu lagi saat ini kan sudah berkembang banyak wearable device ya, seperti smart watch gitu ya, yang bisa mencatat data-data kesehatan kita, mulai dari heart rate, terus kemudian juga aktivitas kesehatan, termasuk juga saat ini diabetes pun juga bisa gunakan semacam glucose monitoring gitu ya. Jadi ke depan di luar negeri ini semangatnya sudah namanya digital terapeutic, jadi dokter bisa mendapatkan data real time dari pasien yang memang menjadi tanggung jawabnya. Gitu. Jadi dokter keluarga bisa dibayangkan ataupun vaskes di puskesmas bisa memonitor seluruh aktivitas kesehatan masyarakatnya, sehingga kita bisa melakukan pencegahan sejak dini, termasuk juga edukasi, reminder dan sebagainya.
Nah, untuk menuju ke sana tentunya banyak hal yang harus kita lakukan gitu ya. Karena itu dari kami punya beberapa agenda ke depan. Jadi kita start kurang lebih di 2021 dengan blueprint yang pertama dan saat ini sedang memfinalisasi blueprint yang kedua sampai dengan 2029 di mana ini juga kita align-kan dengan rencana induk bidang kesehatan termasuk Renstra kesehatan dan sistem ini tentunya menjadi support ya bagaimana kita bisa menuju masyarakat sehat, kemudian bagaimana kita memastikan layanan kesehatan yang baik dan terjangkau, termasuk pemeriksaan gizi, ya, terus kemudian pengurangan out of pocket dengan membangun sistem yang terhubung, gitu ya. Terhubung bukan hanya untuk yang Kementerian Kesehatan saja, tapi juga dengan yang lain, sektor yang lain, ya, seperti misalnya lingkungan, kemudian juga dengan transportasi, dan juga dengan sektor kesehatan sendiri, seperti BPJS, termasuk juga asuransi, asuransi swasta, itu juga kita hubungkan. Sehingga digitalisasi layanan kesehatan ini tentunya akan lebih inklusif dan juga berorientasi pengguna. Jadi yang ke depan kita harapkan ada semacam citizen ataupun patient 360 sehingga kita bisa melihat seseorang berdasarkan oh dulu pernah berkunjung ke dokter ini, dulu punya riwayat jantung, terus kemudian ternyata yang bersangkutan hobi olahraga tiap hari sering lari sekian kilometer, termasuk makan behavior makannya seperti apa gitu ya. Terus kemudian juga ternyata punya insurance dua itu private maupun juga non private sehingga COP pun juga bisa kita lakukan dan lain sebagainya. Dan satu lagi dengan data genomik gitu ya. Data genomik juga tentunya akan banyak sekali membantu untuk melakukan personalisasi medicine tadi. Nah, untuk menuju tadi kita punya program namanya Satu Sehat. Tadi Pak Pri sudah menyampaikan. Ini adalah terusan ataupun eh, agenda transformasi lanjutan setelah kami menangani pandemi menggunakan Peduli Lindungi. Nah, kemudian kita lakukan transformasi yang lebih besar untuk seluruh penyakit yang kita sebut namanya Satu Sehat. Eh, Kantong tengahnya gitu ya untuk bisa menghubungkan dari berbagai macam sumber data yang ada seperti dari Vaskes, dari wearable device, dari telemedicine dan bahkan nanti dari sektor yang lain itu bisa masuk ke sana sehingga dokter pemangku kebijakan, bahkan juga para peneliti bisa menggunakan data-data tadi untuk kepentingannya sesuai dengan roles-nya. Nah, selain ada platform yang menghubungkan tadi, di dalamnya juga ada bagaimana data ini bisa diakses oleh masyarakat, yaitu melalui Satu Sehat Mobile. Sehingga masyarakat bisa mengakses daftar rekam medis elektroniknya melalui perangkat mobile yang dulu dikenal dengan Peduli Lindungi menggunakan Satu Sehat Mobile. Jadi bisa akses rekam medis, baik obat, laboratorium, hasil ronsen, maupun juga aktivitas rutin hariannya. Nah, ini kurang lebih secara detail terhadap platform yang kita siapkan. Jadi di dalamnya untuk bisa menghubungkan data-data kesehatan tentunya butuh standar. Ini mirip seperti saya sedang ngobrol ataupun berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau saya menggunakan bahasa Urdu ataupun mungkin bahasa Sunda, mungkin hanya sedikit aja gitu ya orang yang tahu apa yang saya obrolkan gitu ya, sehingga nggak bisa ditangkap tuh oleh teman-teman sekalian. Dan kemudian termasuk juga pemilihan suku katanya. Ada banyak sekali bahasa-bahasa yang sama itu ya, suku kata yang sama, misalnya di Jawa ada, di Sunda itu ada apa, ada bahasa-bahasa yang mirip gitu ya. Itu biasanya sering membuat komunikasi yang jadi tidak tidak baik gitu ya. Misalnya atos gitu ya. Atos kan di Sunda juga ada gitu ya, di Jawa juga ada. Ada yang satunya keras, satu lagi atos apa sudah gitu ya. Nah, bagaimana data-data tadi yang berbeda-beda tadi gitu ya, berbeda-beda dialek dan lain sebagainya, termasuk beda-beda kata tadi, kita integrasikan sehingga bisa dikenal oleh dokter yang lain ataupun oleh vaskes yang lain. Makanya kita masukkan beberapa standar di atas, mulai dari standar kode obat. Nah, kalau di dalam bentuk komunikasi kan saya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi bahasa Indonesia inilah yang digunakan untuk standar interoperability dengan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau di Satu Sehat kita menggunakan namanya FHIR ya, Fast Health Interoperability Resource, ini international standard untuk mengemas data-data yang ada tadi dikirim menggunakan standar yang sama. Nah, suku katanya itu adalah tadi ada kamus obat, ada kamus ICD-10 yang nanti termasuk juga ada apa inasi bijis yang nanti akan berubah menjadi IGRZ. Kemudian juga laboratorium ya dalam bentuk login, kemudian juga ada format untuk image ya, radiologi dalam bentuk DICOM. Kalau Bapak dan Ibu kan kalau foto menggunakan format JPEG gitu ya, ataupun juga format PNG. Ya. Nah ini kita ada namanya DICOM. Nah dengan adanya standarisasi tadi, apapun sistem yang ada di Vaskes, apapun sistem yang ada di layanan telemedicine, apapun sistem yang ada di wearable device, itu bisa kita samakan sehingga keluarnya sama. Oh di sana ada Panadol, oh di Vaskes yang lain ada sama Panadol gitu ya. Nah kita menggunakan kode yang sama, yaitu kode obat KFA gitu ya. Nah
setelah standarisasi ini kita pastikan, barulah kita mulai menghubungkan sistem-sistem yang ada. Yang sebelah kiri ya, ada Vaskes yang saat ini sudah kurang lebih 120.000. Nah, selain data yang ada dari Vaskes, tadi juga ada yang dari kader melalui pencatatan luar gedung, dan kemudian ada juga dengan integrasi yang lain, seperti misalnya ada asuransi, kemudian ada industri farmasi, termasuk juga kementerian yang lain, ya, termasuk juga dengan startup tadi seperti telemedicine, kemudian mungkin juga ada layanan teleradiologi dan lain sebagainya. Nah, yang kanan ini adalah penggunaan datanya. Bisa diakses oleh masyarakat, WhatsApp mobile, bisa diakses oleh dokter melalui portal rekam medis, dan kemudian juga bisa diakses oleh pemangku kebijakan. Nah, saya mau mendalami lagi mengenai standar-standar yang sudah kita terapkan tadi ya. Jadi ada standar terminologi, saya yakin dokter juga sudah lebih paham, mulai dari ICD-10, ICD-9, dan sebagainya. Nah, mungkin pertanyaannya kapan kita ke ICD-11 gitu ya. Dan kemudian di pertukaran data untuk image ada namanya DICOM, kemudian untuk yang data klinis tadi ada FHIR. Gitu ya. Nah, kemudian ada standar privasi data, ya mulai dari undang PDP, kemudian ada ISO dan lain sebagainya. Termasuk juga standar untuk mengidentifikasi ini siapa sih pasien A, B, C. Biasanya kita menggunakan rekam medis gitu ya. Nah, rekam medis ini kan di rumah sakit beda-beda tuh nomor rekam medisnya. Makanya digunakan ada namanya NIK, gitu ya, nomor induk kepegawaian. Nah, kemudian nanti pertanyaannya kalau baik kan belum punya NIK, makanya kita create namanya Master Patient Index gitu, yang bisa digunakan oleh seluruh nasional, dan ada nomor rekam medis nasional. Tentunya pemerintah kan nggak bisa jalan sendiri. Tentunya kita menggandeng banyak sekali ekosistem, ya mulai dari asosiasi, misalnya telemedicine, asosiasi untuk rumah sakit, ASI, Persi, Masada, dan sebagainya. Dan juga adalah startup. Nah, isunya itu adalah kan banyak sekali teknologi-teknologi terbarukan ini disrupsi gitu ya, seperti telemedicine itu kan mendisrupsi cara kita melakukan diagnosis klinis gitu ya. Dan sekarang ada lagi seperti wearable device gitu ya. Dulu mungkin ingat Bapak dan Ibu pada waktu COVID pertama kali muncul untuk diagnosis teksnya ini kan butuh apa berbulan-bulan ya untuk dapetin hasil ini orang COVID atau enggak gitu ya. Nah, kemudian dengan teknologi akhirnya muncul ada PCR yang kemudian ada antigen yang hanya dalam waktu sekian menit gitu ya. Nah, ujung-ujungnya kan adalah apakah kita bisa menerima gitu ya teknologi-teknologi terbaru ini sebagai golden standard. Nah, fungsi inilah yang kita gunakan sandbox ini untuk memastikan seluruh dan inovasi yang ada saat ini yang sudah beredar di masyarakat untuk memastikan keamanannya. Gitu ya. Dan satu lagi adalah regulasinya agar layanan contoh misalnya seperti telemedicine bisa digunakan secara luas oleh masyarakat. Sekarang kan isunya telemedicine belum bisa di-cover oleh BPJS ya. Bisa di-cover tapi baru fase ke fase. Bagaimana dengan yang dari dokter langsung ke masyarakat gitu ya. Seperti melalui Halodoc, dokter dan sebagainya itu kan belum di-cover BPJS. Dan kemudian memastikan bahwa benar nggak sih dokternya asli, gitu ya. Benar nggak datanya dilindungi. Nah, inilah fungsi ini jadi semacam ruang aman yang kita lakukan untuk mengetes, mereview, sehingga nanti produknya dua, ada rekomendasi kebijakan dan rekomendasi untuk improving dari sistem yang dikembangkan oleh masyarakat. Nah, saat ini sudah kita lakukan berbagai macam tes tadi ya, untuk 6 klaster, mulai dari online marketplace, kan banyak obat-obat yang dijual di marketplace ya, dan kita tidak melihat ataupun banyak sekali isu-isu misalnya resepnya, jangan-jangan resepnya di copy dari orang lain, dan sebagainya. Ini kita ingin memagari agar masyarakat bisa tetap mendapatkan kemudahan tetapi tetap aman. Ya. Termasuk juga urusan medical diagnosis, patient solution, wellness, itu sekarang sudah masuk ke dalam sandbox. Yang berikutnya lagi adalah terkait dengan kematangan di rumah sakit gitu ya. Ini sangat bersyukur sekali terhadap support dari seluruh ekosistem yang ada. Kita start tahun 2022 gitu ya dengan maturitas digital kurang lebih 2,63 dari skala 5 dan saat ini sudah 3,4 gitu ya. Jadi selalu progresif untuk meningkat dan kita masih melihat ada beberapa titik krusial ya seperti masih ada di bawah 3 seperti data analitik, terus kemudian keamanan data dan kemudian resource management. Jadi 3 poin inilah yang harus kita tingkatkan mulai dari data security-nya, kemudian juga memanfaatkan datanya. Jadi banyak sekali rumah sakit sudah datanya dalam bentuk digital gitu ya, tapi tidak memanfaatkan dengan lebih baik gitu ya. Mereka melihat ini hanya sebagai rekam medis elektronik biasa saja, padahal bisa dimanfaatkan. Seperti misalnya untuk meningkatkan efisiensi, apalagi urusan dengan AI gitu ya, pasti sangat jauh sekali. Termasuk juga resource management terhadap sumber daya yang ada. Bahwa sistem rumah sakit ini saat ini mindsetnya adalah data klinis. Padahal di dalamnya ada sistem-sistem yang lain. Seperti misalnya ada keuangan, ada SR, ada asset management, dan satu lagi adalah building management. Nah, saat ini kita sedang menyiapkan standar smart hospital yang akan dikeluarkan oleh BSN, Badan Nasional Standarisasi, ya, NSP, untuk
merubah mindset kita bahwa sistem rumah sakit itu terdiri dari 3 hal. Data klinis tadi, data yang sifatnya administrasi ya, seperti keuangan, kemudian SR, dan juga ada yang asset management, building, seperti misalnya lampu, energi, listrik, AC, penggunaan AC, dan sebagainya. Nah, itu akan dihubungkan dengan standar yang sudah ditetapkan sehingga kita bisa monitor seluruh data-data tadi. Nah, berikutnya saya masuk ke komponen keamanan dan regulasi apa saja untuk menguatkan satu sehat. Ya, jadi ini kurang lebih regulasi yang mensupport terhadap sistem satu sehat ini, dan banyak sekali negara-negara lain yang juga melihat gitu ya contoh yang diterapkan oleh eh, Indonesia, dan bahkan nanti sebentar lagi akan keluar buku dari World Bank mengenai satu sehat ya, untuk jadi pembelajaran negara-negara lain bagaimana kita bisa mengakselerasi transformasi digital dan mengintegrasi data-data layanan kesehatan tadi. Ya, jadi kita sudah punya Undang-Undang 27 tentang perlindungan data pribadi, dan ini banyak sekali mindset di tenaga kesehatan maupun juga rumah sakit kan belum ada aturan turunannya gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu secara clear bahwa Undang-Undang 27 telah berlaku sejak Oktober tahun lalu, dan kemudian sudah mulai juga memberlakukan beberapa sanksi ya, administrasi maupun pidana. Memang belum ada lembaga PDP-nya gitu ya, dan juga belum ada aturan turunannya mengenai penghitungan jika ada data bocoran data gitu ya, 2%-nya dihitung dari mana dan sebagainya. Itulah yang nanti bagian berikutnya untuk aturan turunannya. Tapi aturan-aturan lain yang tidak memerlukan aturan teknis sebenarnya sudah berlaku. Kemudian juga undang-undang kesehatan ya. Kemudian undang-undang pemerintahan daerah karena Dinkes ini wilayahnya di daerah. Masuk juga PP 28, peraturan pelaksana undang-undang 27, dan juga ada terkait dengan SPBE, di mana SPBE ini mengamanatkan semua sistem terintegrasi antar kementerian, dan kemudian satu lagi ini berkaitan dengan keamanan sistem. Jadi bahwa kesehatan ini merupakan informasi yang sangat vital, sejajar dengan informasi misalnya keamanan negara, termasuk juga energi, ya misalnya listrik. Kalau listrik di shutdown gitu ya, ataupun internet di shutdown, bubar semua tuh aktivitas masyarakat gitu ya. Nah, ini dalam rangka untuk memperkuat integrasi data ke satu platform, termasuk ada sanksinya. Jadi kurang lebih saat ini sudah 24 rumah sakit yang kena sanksi, mulai dari penurunan akreditasi dari paripurna, terus kemudian ke utama, ada juga yang ke media dan dasar gitu ya. Masuk juga ada yang sudah kita cabut surat izin operasionalnya. Dan kemudian menetapkan standar, termasuk data ini bisa digunakan untuk riset dan kebijakan. Dan didukung juga dengan aturan-aturan teknis lainnya, PKMK, termasuk juga PMK dan sebagainya. Nah, kemudian khusus untuk keamanan data, jadi sudah banyak lah undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana kita wajib untuk mengamankan data tersebut, termasuk bagaimana data ini, walaupun data ini sangat-sangat sensitif, tetapi kita tetap bisa menggunakannya untuk kepentingan diagnosis, kebijakan, dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi maupun juga Undang-Undang Kesehatan, gitu ya, 17. Dan kemudian juga aturan-aturan turunan. Nah, lebih dalam lagi mengenai perlindungan data pribadi. Jadi di dalam perlindungan data pribadi ini mengatur bagaimana memastikan data yang diolah maupun dikumpulkan oleh Bapak dan Ibu sekalian ya, selaku pengumpul data gitu, atau nanti itu disebut dengan pengendali data, itu dipastikan mulai dari rencana, mulai dari pada saat dikumpulkan, pada saat disimpan, pada saat diperiksa, dimanfaatkan maupun ditransfer. Dan ada satu hal lagi yaitu klausul penghapusan. Jadi masyarakat kalau misalnya minta datanya dihapus, Bapak dan Ibu harus menghapus datanya, khususnya data personalnya gitu ya. Karena ini datanya bukan milik Bapak dan Ibu, tapi datanya adalah milik si pasien ya. Nah, tiap tahapannya harus memiliki dasar. Pada saat dikumpulin, apa dasar ngumpulinnya? Oh, ada consent. Ya. Oh, ada undang-undang. Terus pada saat disimpan, apa yang harus dilakukan gitu ya? Oh, harus di encrypt. Terus pada saat mau dimanfaatkan, misalnya untuk diakses oleh orang lain, untuk riset dan lainnya, apa dasarnya untuk memanfaatkan tadi ataupun diproses. Tapi ada dari pengendali data nanti berkontrak dengan si pemproses data gitu ya, ataupun para riset dan sebagainya, diberikan hak untuk mengolah data-data tadi dan dicatat dalam sistem sehingga masyarakat tahu, oh data saya sedang diolah oleh X, oh data saya sedang dibuka oleh dokter B. Nah, sejauh ini kan nggak pernah ada tuh data tadi. Nah, kemudian saya mencoba membandingkan apa sih bedanya keamanan data sama perlindungan data pribadi gitu ya. Jadi ada dua hal yang sebenarnya berbeda dari sisi pelaporan insidennya. Kalau data keamanan data tadi masuknya ke ISAT ataupun BSSN. Kemudian kalau kebocoran data pribadi itu masuknya ke lembaga PDP yang saat ini memang belum terbentuk. Dan kemudian perekaman aktivitas datanya, kalau biasanya kalau di server itu kan ada aktivitas
server gitu ya. Ada orang yang ada pihak-pihak yang masuk ke dalam server. Nah, kalau yang di PDP ini lebih detail lagi, masuk ke datanya diakses oleh siapa dan kemudian di jam berapa dan kemudian diinformasikan. Nah, ini yang kita sebut namanya merecord seluruh aktivitas terhadap data tadi, data yang milik saya gitu ya. Nah, ini yang saya yakin banyak sekali yang masih belum melakukan hal ini. Kemudian juga melakukan assessment. Ini data saya misalnya kalau dibuka oleh si dokter sampai sejauh mana gitu ya. Terus kalau dibuka di sistem harus sejauh mana. Jadi harus ada kita melakukan assessment terhadap data-data tadi ya. Boleh atau tidak dibuka keluar. Termasuk juga eh, bagaimana parameter insidennya. Ya, biasanya kalau keamanan data itu lebih kepada datanya nggak utuh, terus kemudian datanya nggak tersedia gitu ya, karena mungkin dihapus oleh pihak-pihak lain. Gitu. Nah, kalau yang sebelah kiri ini lebih kepada terungkap data pribadi melalui dark web atau melalui pihak-pihak yang lain. Gitu ya. Nah, satu sisi lagi bahwa PDP ini bukan hanya untuk data yang sifatnya elektronik. Non elektronik pun juga terkena ranah PDP. Kan dulu banyak tenaga kesehatan ataupun paskes yang menolak untuk melakukan digitalisasi gitu ya. Karena kan kalau dengan digitalisasi akan kena PDP. Padahal yang dalam bentuk rekam medis kertas pun juga tetap terkena PDP. Nah, berikutnya lagi untuk mengimplementasikan keamanan banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, mulai dari aplikasinya dites dulu sebelum ditemplungin gitu ya. Ini mirip ibarat seperti kalau presiden mau berkunjung ke salah satu wilayah tertentu, misalnya masuk ke gedung X gitu ya, gedung pemerintahan ataupun gedung hotel, sarana event dan sebagainya. Nah, kan biasanya ada pas pampresnya dulu tuh men-screening ya. Ini aman nggak, sampai ke pojok-pojok, bahkan sampai ke kamar dan sebagainya. Nah, ini juga sama yang kita lakukan. Jadi sebelum aplikasi itu ditaruh di data center ataupun di cloud, itu dicek dulu ya, aman nggak situasinya. Kalau sudah aman baru kan dimasukin perimeter atau ada gerbang kan. Jadi begitu ada yang mau masuk ke dalam, dicek tuh by system oleh petugasnya. Pas pampres, oh Anda ternyata bawa logam gitu ya. Ternyata Anda bawa senjata tajam. Nah, ini juga sama prinsipnya seperti mengamankan presiden pada waktu mau berkunjung ke daerah. Ya. Ini juga sama prinsip keamanan itu juga seperti itu. Jadi begitu data mau diakses, begitu data mau masuk ke dalam, itu juga dicek oleh perimeter tadi. Nah, semua proses itu yang harus dilakukan, termasuk adalah dari sisi standarisasi manajemennya, gitu ya, yang disebut namanya ISO. Jadi ada 2 ISO yang harus diimplementasikan mulai dari 2721 secara umum. Kemudian ada juga yang lebih ke kesehatan, yaitu ISO 2799 ini yang related dengan HIPAA compliance. Dan beberapa yang sudah saya sebutkan tadi ya, mulai dari enkripsi, masking. Nah, saat ini banyak sekali data-data yang baik di rumah sakit maupun di dinas kesehatan maupun juga di kementerian gitu ya. Ngebuka datanya dengan bangga ngeliat dashboard ada nama, ada NIK gitu ya. Padahal itu harusnya di masking gitu ya. Itu karena data pribadi. Tetap bisa kita tampilkan dalam bentuk yang lain gitu ya, sehingga orang tidak bisa menginterpretasikan oh ini si X, si B, si C gitu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan terakhir berkaitan dengan AI. Jadi banyak sekali memang mungkin Bapak dan Ibu didatangi ya, para vendor, para inovator. Ini ada AI kelas lahir gitu ya. Ini mirip kayak ada produk kecap gitu ya. Nomor satu selalu bilang itu nomor satu. Dan kemudian kita juga bingung apakah bisa menerapkan ini dengan baik ataukah kadang-kadang hanya ikutan FOMO aja gitu ya. Yang penting saya ikutan AI gitu ya. Jadi bagaimana manfaatnya terserah nanti. Tapi saya sudah AI duluan. Padahal dari sisi model algoritmanya, dari sisi penggunaan datanya, mungkin masih menggunakan data yang sedikit dan sebagainya itu tidak kita pahami. Nah, AI ini memang banyak sekali manfaatnya ya, bukan hanya untuk melakukan training, riset, ataupun juga untuk early detection, termasuk juga personalized dan agar lebih akurasi, termasuk juga untuk clinical decision support, dan juga untuk membantu pre-screening ya dan lain sebagainya. Tetapi tentunya juga bisa membuat tantangan yang baru gitu ya. Nah, oleh karena itu makanya pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi yang sifatnya untuk seperti semacam etika gitu ya, bagaimana memanfaatkan AI tersebut. Nah, jadi kalau dari Komdigi tahun lalu telah mengeluarkan edaran ya tentang etika kecerdasan artifisial, di mana ada 9 hal yang harus menjadi konsentrasi kepada ibu sekalian gitu ya. Pertama dari sisi inklusivitasnya, bahwa ini harus inklusif, nggak boleh hanya untuk golongan tertentu saja. Kemudian manusia itu juga tetap harus jadi eh, apa tombak utama itu dari sisi keamanannya. Kalau kita kan pasti ibaratnya harus menjaga gitu ya, bahwa manusia harus tetap sehat, tidak meninggal dengan keputusan AI gitu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ini diambil adalah hal-hal yang penting untuk kita address pada saat sisi kesehatan. Bagaimana perlindungan data pribadi,
bagaimana model itu transparan digunakan dan akuntabel atau tidak. Ya, jadi regulasi yang harus perhatikan tadi dengan tentunya pendekatan risiko, bagaimana data ini dan begitu AI masuk ke sistem kita, datanya terekspos gitu ya, dimanfaatkan oleh si vendornya untuk men-training dan kemudian terekspos ke pihak yang lain. Kemudian dari sisi transparansi, bahwa modelnya harusnya teruji secara ilmiah, menggunakan model X gitu ya, yang pernah diterbitkan melalui jurnal Y, dan kemudian menggunakan berapa data. Karena kita nggak tahu tuh, yang sudah datang ke kita jangan-jangan baru menggunakan 1.000 data, baru menggunakan 100 data. Padahal kan keragamannya cukup luar biasa, data-data yang ada. Apalagi kalau misalnya dari luar negeri, beda tentunya dengan karakteristik yang dari Indonesia. Nah, satu lagi juga berkaitan dengan akuntabilitasnya. Begitu AI ini salah memprediksi, mendiagnosis, melakukan penilaian, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah vendornya, apakah rumah sakitnya, apakah dokternya? Nah, ini harus clear. Siapa yang bertanggung jawab pada saat AI ini digunakan? Ya, dari WHO juga memperjelas kembali gitu ya, beberapa prinsip ataupun etikal yang harus kita pastikan. Ya, erat kaitannya tadi sudah saya sebut, mulai dari transparansi, terus kemudian memastikan dari sisi accountability-nya, kemudian juga harus inklusif, dan kemudian bahwa ini AI ini sebenarnya juga menghabiskan resource yang banyak, ya, karena ini kan sumber listriknya tinggi sekali, dan ujung-ujungnya adalah green energy dan lain sebagainya. Dan juga harus ujungnya ada otonominya, tetap harus ada di dokter ataupun pasiennya mau menerima hasil AI ini ataupun tidak, ya. Maksud dokter memvalidasi hasil AI tadi. Nah, yang terakhir juga dari sisi penerapannya, jadi selain beberapa use case yang nanti saya sebutkan, kita juga mendalami bagaimana data genomik ini banyak sekali sisi AI-nya di dalam data genomik, gitu, memprocessing data human body ini yang jumlahnya terabyte gitu ya, besar sekali, menggunakan sistem computing yang tinggi atau high precision computing untuk menghasilkan berbagai macam treatment, diagnosis, termasuk juga pengobatan yang lebih tepat. Dan saat ini sudah kurang lebih 11.000 sampel yang masuk ke kita untuk berbagai macam penyakit. Sehingga kita bisa tahu, oh ternyata formularium yang saat ini ditetapkan nggak efektif untuk beberapa pihak gitu ya, orang tersebut, karena gennya tipe X. Termasuk juga bagaimana memastikan pengobatan untuk TB sesuai dengan bakteri yang ada di dalam tubuhnya. Nah, beberapa use case yang lain seperti misalnya untuk men-screening diabetes gitu ya. Kita kurang lebih ada 90 juta suspek diabetes. Kan isunya kalau semuanya kita tes, berapa besar biayanya yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kalau mau selected, menggunakan apa gitu. Makanya dengan AI kita bisa langsung tahu, ternyata hanya 30% saja dari 90 juta yang wajib kita lakukan screening lebih lanjut gitu ya, menggunakan alat-alat tes diabetes tadi. Sehingga tentunya akan lebih efisien. Dan juga untuk patologi ya, anatomi, ini juga sudah kita lakukan untuk melihat ini terkait dengan patologinya ya, cancer dan sebagainya. Dan juga untuk yang berbasis image, saat ini kita sedang konsentrasi untuk mendeteksi kanker paru, termasuk juga mendeteksi TBC menggunakan X-ray dan image, masih kita latih modelingnya. Dan yang berikutnya adalah untuk menuju ke sana, seperti saya sebut, ini adalah ekosistem. Jadi Bapak dan Ibu ini adalah bagian dari kolaborasi penting untuk bisa memastikan journey kita bisa lebih cepat dan juga bisa lebih bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Saya itu ya terkait dengan presentasi saya.